Halo semua anak-anak, jumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pola kalimat. Nah, pola kalimat ini didasarkan pada biasa kita kenal klausa, di mana klausa atau kalimat itu biasanya itu dia punya pola atau rumus. Nah, seperti apa yang topik atau pembahasan tentang pola kalimat yang akan kita bahas hari ini? Nah, berikut saya akan mencoba memberikan pola yang biasa terdapat dalam sebuah kalimat dan cara untuk bisa mengidentifikasi pola tersebut. Oke, kita lihat ya. Nah, sebelum kita membahas tentang pola dalam kalimat, Anda atau kalian itu harus lebih bisa memahami dulu apa itu kalimat. Nah, di sini saya memberikan dua gambaran tentang kalimat, di mana kalimat itu adalah sebuah tulisan yang memiliki maksud atau tujuan, di mana tidak lepas dari intonasi, kemudian ada tanda baca yang menjadi bagian dari sebuah kalimat. Kemudian yang kedua, kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Nah, inilah yang akan kita pelajari sekarang. Nah, dalam menentukan sebuah kalimat yang berpola subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap, itu kita gunakan rumus. Nah, rumus ini yang akan saya bagikan ya. Oke, baik, sama-sama perhatikan. Untuk menentukan subjek dalam sebuah kalimat, itu saya sudah menyiapkan dua cara atau dua rumusnya untuk menentukan subjek. Di mana rumus untuk subjek yaitu pertama, biasanya subjek dalam kalimat itu pelaku. Pelaku atau yang dibendakan. Nah, ingat pelajaran sebelumnya ya, jenis-jenis kata, verba, adjektiva, nomina, adverbia, dan lain sebagainya. Ini Anda perlu kuasai sebelum masuk di pola kalimat seperti ini. Kemudian yang kedua, itu subjek itu biasanya bisa menjawab ketika saya menggunakan kata tanya siapa atau kata tanya apa, kemudian saya gabung dengan kata yang. Oke, saya gabung dengan kata yang. Kemudian saya rangkai lagi dengan predikat. Oke. Nah, supaya lebih paham saya sudah menyediakan contoh. Misalnya, contoh sebuah kalimat, kakak melipat baju. Nah, kita lihat nih, saya gunakan rumus pelaku atau yang benda. Lihat, yang benda di sini ada dua, yaitu kakak dan baju. Saya ulangi, yang masuk kata benda di sini itu adalah kakak dan baju. Nah, cuman ingat pelakunya. Nah, pelaku ini biasanya hidup, benda yang kategori makhluk hidup. Nah, pelaku itu berarti di sini selain baju kan benda mati. Nah, benda yang kategori hidup di sini adalah kakak. Berarti kriteria yang mengarah kepada subjek adalah kakak. Untuk rumus pertama. Sekarang rumus kedua. Bisa menjawab kata tanya siapa atau apa. Kemudian saya tambahkan kata konjungsi yang. Kemudian saya ikutkan dengan predikat. Oke. Nah, lihat. Ini kan tadi sudah mengindikasikan bahwa ini adalah subjek. Tetapi supaya lebih jelas dan meyakinkan, kita gunakan rumus yang kedua. Saya gunakan rumus yang kedua. Saya ganti kakak dengan kata tanya siapa. Siapa yang melipat baju? Jawabannya kakak. Oke. Saya kata pelaku yang pertama ini saya ganti dengan kata siapa, kemudian saya ikutkan dengan konjungsi yang, kemudian diikuti dengan predikat. Kita lihat rumusnya seperti apa. Siapa? Saya hilangkan kata kakak, gunakan ini supaya yakin ya bahwa kakak itu subjek. Siapa yang melipat baju? Kalian bisa jawab? Iya, kakak. Berarti yang menjadi subjek di sini adalah kakak. Oke, rumus pertama.
terjawab. Menentukan subjek dengan menggunakan rumus pertama pelaku dan membedakan, kemudian yang kedua siapa atau apa, kemudian ditambahkan konjungsi yang, kemudian diikuti oleh predikat. Sekarang, untuk menentukan untuk menentukan predikat, bagaimana caranya? Nah, saya akan perlihatkan. Untuk predikat, rumus untuk predikat, yang pertama, umumnya kata kerja. Kata kerja ini adalah verba. Oke, verba, kata kerja. Kemudian setelah intonasi pertama, setelah kita mengucapkan satu kata awal, ini maksudnya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang sama. Kakak melipat baju. Nah, dari 3 kata ini, kira-kira yang masuk kategori verba yang mana? Iya, kata melipat. Nah, supaya kalian tidak ragu-ragu nih, betul tidak melipat ini adalah kata kerja dan ini masuk kategori predikat? Lihat kedua, setelah intonasi pertama, oh ada kata pertama yang sudah diucapkan, yaitu setelah kakak, baru melipat. Oke, berarti predikat adalah melipat. Nah, setelah subjek predikat, biasanya ada objek, biasanya ada keterangan, oh biasanya ada pelengkap. Nah, bagaimana untuk menentukan objek dengan pelengkap? Oke, nah saya akan jawab caranya. Untuk objek, itu kita gunakan cuma satu rumus. Yang pertama, biasanya setelah predikat. Oke, setelah predikat ya. Predikat apa tadi? Biasanya kata kerja. Oke, yang kedua, biasanya bisa menjawab kata siapa, kemudian atau apa, kemudian bisa dipasifkan. Nah, untuk lebih paham tentang pasif dan aktif, Anda harus tahu perbedaannya. Kata perbedaannya itu terletak pada di predikat. Predikat dia menggunakan, kalau kata aktif, dia menggunakan imbuhan awalan me. Kalau dia pasif, dia menggunakan imbuhan awalan di. Saya ulangi, kalau dia aktif, kata itu masuk kategori aktif, dia menggunakan awalan me. Kalau dia pasif, dia menggunakan awalan di. Nah, kita lihat sama-sama. Setelah predikat, saya gunakan contoh yang sama. Kakak melipat baju. Nah, setelah predikat, nah ini tadi kan kita sudah lihat tentukan predikatnya melipat. Nah, setelah predikat, oh baju. Nah, sekarang saya gunakan kata siapa? Apakah siapa bisa menjawab kata baju? Siapa yang melipat baju? Enggak nyaman kan? Nah, kemudian saya gunakan apa yang dilipat? Oh, baju. Berarti indikasinya adalah baju. Itu adalah objek. Nah, kemudian untuk supaya Anda tidak ragu-ragu apakah ini objek atau pelengkap, maka kita gunakan ini, rumus dipasifkan. Caranya adalah kata terakhir, kata baju dijadikan kata pertama dalam kalimat ini, berarti kita tukar nih. Kata baju dijadikan pertama, kata kakak dijadikan kata terakhir dalam kalimat ini. Berarti cara membaliknya seperti apa? Berarti baju, karena ini aktif, kita ubah menjadi pasif. Saya ulangi, karena ini aktif, saya ubah dia menjadi pasif, yaitu di. Jadi baju dilipat oleh kakak. Bisa berterima ya? Baju dilipat oleh kakak. Apakah nyaman didengar? Nyaman didengar. Berarti baju ini adalah objek. Nah, bagaimana dia kalau pelengkap? Nah, kalau pelengkap sama rumusnya, dia setelah predikat kemudian bisa menjawab kata siapa dan apa, tapi bedanya adalah dia tidak bisa dipasifkan. Kenapa tidak bisa dipasifkan? Oke, lihat contohnya, kita jawab sama-sama. Nah, ini kakak adalah subjek, belajar adalah predikat, karena belajar itu adalah kata kerja. Kemudian biasanya setelah predikat itu adalah objek atau pelengkap. Nah, untuk menentukan apakah ini pelengkap atau objek, kita gunakan rumus ini, dipasifkan. Nah, lihat predikatnya.
Predikat di kalimat ini adalah belajar. Nah, adakah imbuhan me di belajar ini? Betul, tidak ada. Berarti karena dia tidak menggunakan imbuhan me, berarti kimia belajar kakak. Nggak bisa kan? Tidak nyaman didengarkan. Berarti subjek kakak belajar. Predikat dan kimia pelengkap. Oke, baik. Berikutnya.